Setiap detik ini sangat mahal, saudara. Orang kalau sudah masuk ke ICU, lalu dikasih oksigen, setiap detik, setiap menit, setiap hari dia lewati, itu sangat besar dan sangat mahal. Dan dia berjanji mau lebih sungguh melayani Tuhan. Tapi tidak bisa lagi karena sedang terbaring di ICU dan semua sudah dipasang selang. Tidak bisa berdiri lagi. Dan orang ini terus meneteskan air mata, air mata, air mata. Saya harap hal itu tidak terjadi pada saudara. Oke, sekarang kita lihat ya. Karena kondisi semua lebih pilih di rumah, maka gereja mengalami beberapa masalah. Masalah yang pertama yaitu mulai mengurangi semua kegiatan. Kurangi kegiatan. Ini hal yang lumrah yang terjadi, tetapi betulkah? Di dalam kondisi kesulitan kayak begini, kegiatan dikurangi. Teori di dalam firman, makin banyak kesulitan, makin banyak saya harus bersandar kepada Tuhan. Dengan begitu beratnya kondisi sekarang, lalu gereja-gereja mengurangi semua kegiatan. Remaja tidak ada lagi, misalnya ya, semua wilayah semua tidak ada lagi, sekolah minggu semua tidak ada lagi. Ya, semua harap orang tua di rumah jadi pendeta dan jadi guru sekolah minggu yang mengajari anak-anak. Waktu di awal-awal begitu toh. Semua orang tua dimanfaatkan. Kapan lagi dia menjadi berkat bagi anak-anak. Tapi faktanya orang tua ajarin firman enggak? Orang tua sendiri saya tidak ngerti firman, saudara ya. Lalu gereja sudah mulai kurangi kegiatan. Akhirnya kondisi ini membuat jemaat-jemaat Tuhan yang saat dia membutuhkan pertolongan firman, dia tidak lagi mendengarkan. Karena gereja-gereja mulai mengurangi semua kegiatan-kegiatan yang bersifat firman yang disampaikan dan seterusnya. Nah, ini bahaya yang muncul waktu di masa-masa awal semua kegiatan di-off-kan. Lalu yang terjadi apalagi? Karena semua kegiatan-kegiatan sudah di-off-kan, karena bisa penyebabnya begini ya. Bisa penyebabnya, pengurus-pengurus gereja, majelis-majelis gereja memutuskan, ini masa bahaya, kita off-kan, di-ACC oleh semua pengurus. Kedua, pengurus-pengurus ACC, tapi hamba Tuhan berkata, saya tidak setuju. Waktu hamba Tuhan berkata, saya tidak setuju, tetapi tidak didukung oleh majelis, maka banyak hamba Tuhan akhirnya ikut semua pikiran majelis. Akhirnya kurangi kegiatan. Sebagian hamba Tuhan yang terus mau jalankan dan tidak didukung oleh majelis, dia jalankan sendiri. Dan akhirnya membuktikan apa yang dikerjakan betul-betul disertai oleh Tuhan. Sebagian aktivis-aktivis, jangan pak, ini kondisi gini pak, jangan, percuma kita lakukan hal itu. Toh kita lakukan juga tidak ada orang yang datang, daripada tidak ada orang yang datang, bapak khotbah sama kursi kosong, lebih baik enggak usah saja. Oh iya ya, masuk akal juga ya, daripada firman Tuhan disebarkan kepada kursi-kursi kosong dan tidak ada orang, maka kurangi semua. Ini yang terjadi saudara ya. Lalu setelah itu, maka yang dipilih-pilih yang acara apa saja yang akan dikerjakan. Maka salah satu acara adalah kebaktian umum. Hanya kebaktian umum. Nah, karena hanya kebaktian umum, mestinya gereja kelebihan stok pelayan. Pelayan PW sekarang nganggur. Pelayan remaja nganggur, pelayan pemuda nganggur, pelayan-pelayan liturgis yang dulu misalnya KU-nya ada 3-4 kali, sekarang jadi 1 kali, maka banyak pelayan Tuhan nganggur. Maka begitu buka KU hanya 1 kali, kebaktian umum 1 minggu itu hanya 1 kali, maka overload, semua pelayan ngantri mau melayani. Mestinya begitu toh? Fakta yang terjadi apa? Semua pelayanan sudah di-off-kan, waktu KU hanya 1 kali 1 minggu. Cari pelayan setengah mati, saudara. Jadi di manakah semua orang-orang yang katanya melayani, waktu semua sudah tidak melayani. Mestinya mereka sekarang harus mensukseskan 1 KU yang sisa 1 ini, maka semua akan melayani Tuhan di sini, sehingga pelayan Tuhan akan banyak yang jadi cadangan. Tapi faktanya, cari pelayanan setengah mati. Cari pianis nggak ada. Sampai nggak ada, mungkin pakai rekaman MP3. Cari liturgis nggak ada. Udah hamba Tuhannya rangkap dari awal votum sampai doa persembahan, doa tutup semuanya dia, saudara ya.
Untung bukan hamba tuannya jadi usher, lalu jadi pianis, lalu jadi pengkhotbah, jadi kolektan juga, saudara ya. Wah, kalau ada seperti itu keterlaluan. Akhirnya kita melihat ya, kondisi-kondisi seperti ini, ya Tuhan izinkan untuk memberi kepada kita satu pandangan, satu semacam siaran live untuk kita melihat jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang inilah model-modelnya. Setelah KU ada, nanti kita harus tambah lagi. Buat satu acara tambah lagi. Buat tambah lagi. Buat tambah lagi. Maka makin kesulitan. Karena pelayan KU harus juga melayani di sini. Harus juga akhirnya muncullah semua tanggapan-tanggapan. Lalu mulailah pro dan kontra. Maka gereja mengalami satu tanda petik perpecahan. Perpecahan apa? Yang setuju sama yang tidak setuju pasti akan muncul. Di dalam Alkitab, Tuhan izinkan harus ada perpecahan. Maka saya selalu mengamati hal apa yang terjadi perpecahan. Setelah terjadi perpecahan, saya perhatikan siapakah orang yang Tuhan munculkan, siapakah orang yang akhirnya Tuhan singkirkan di dalam tema perpecahan ini. Mari kita lihat di dalam ayat Alkitab, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Nanti kita akan membahas poin-poin menarik, saudara ya. Ini kita sedang membahas krisis-krisis yang terjadi sekarang. Gereja mengalami perpecahan, mulai terjadi pro kontra dari kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Mau hanya satu KU dengan ada banyak kegiatan, atau hanya fokus di KU, atau fokus di kegiatan apa gitu ya. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Saya baca dari ayat ke-18. Saya tulis dulu 1 Korintus pasal ke-11 dari ayat 18 dan 19. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Harus ada perpecahan. Nah, waktu mulainya kegiatan banyak, maka kita akan melihat masing-masing orang akan keluarkan argumentasi. Waktu keluarkan argumentasi, kita bisa menilai ini argumentasi untuk melawan pekerjaan Tuhan, dengan bahasa rohani, atau argumentasi ini betul-betul bisa diterima karena memang ini pimpinan Tuhan melalui dia untuk berkata-kata. Kebanyakan argumentasi yang muncul karena ketakutan orang tersebut dengan iman yang terlalu besar kepada offline. Karena offline kita tidak kenal. Maka orang-orang seperti itulah yang akan tidak setuju dengan semua kegiatan. Kalaupun dia setuju, silakan jalan, tapi aku tidak terlibat. Di dalam kekristenan bukan hanya engkau setuju, tapi tidak terlibat. Di Reform kita praktekkan prinsip firman Tuhan ini, you say, you pay. Bukan hanya lu setuju, lu juga ikut terlibat. Ini yang Tuhan lihat, bukan hanya aku setuju. Setuju model apa, saudara ya? Oke, sekarang kita lanjut ya. Setelah kurangi dan seterusnya, lalu gereja mulai ada perpecahan, lalu gereja mulai krisis di dalam keuangan. Dulu pemasukan bisa dari KU1, KU2, ada PW dan seterusnya, ada banyak, ada perpuluhan, sekarang perpuluhan setengah mati, sudah sedikit yang kasih. Setelah kita melihat kurangi kegiatan dan yang lain-lain, maka poin yang keempat kita akan melihat gereja sekarang sedang masuk di dalam krisis keuangan. Yang sebelumnya keuangan bisa dapat dari banyaknya kegiatan, ada KU1, KU2, ada remaja, ada sekolah minggu, ada persekutuan, ada PA dan lain-lain. Maka keuangan dari gereja yang masuk dari persembahan kolektor itu bisa mencukupkan operasional dan yang lain-lain. Tapi di masa pandemi ini, karena banyak kegiatan sudah tidak ada, maka persembahan semakin berkurang,
ditambah lagi anggota jemaat ada yang kena PHK dan yang lain-lain, perpuluhan juga sudah berkurang, persembahan rutin juga semakin berkurang, maka gereja-gereja tertentu mereka kesulitan untuk membayar maintenance gereja. Maintenance gedung yang sangat besar, mereka sudah tidak mungkin bisa bayar lagi, lalu honor hamba Tuhan mereka juga tidak sanggup lagi, lalu staf-staf akhirnya sudah dikurangi stafnya. Lalu ada kebijakan lagi, misalnya kalau di perusahaan, nanti gaji staf semua dipotong 50% dan seterusnya. Lalu yang hamba Tuhan juga dipotong kalau yang di gereja dan seterusnya. Ini untuk apa? Untuk bisa menyeimbangkan antara pemasukan yang semakin berkurang sama pengeluaran gereja yang rutin harus dilakukan. Gereja iritnya di listriknya semakin bayarnya sedikit karena kurangnya kegiatan, maka AC kurang dijalankan, lalu listrik juga kurang. Biasanya kalau hall yang besar, listrik yang begitu besar itu makan biaya yang cukup besar. Kalau dapat fasilitas sosial untuk listrik dan air dan seterusnya, itu lebih mending. Ada yang tidak dapat. Ada gereja yang di ruko, itu bayarnya pakai harga ruko, maka biaya sangat besar. Semua persembahan tidak sanggup untuk membayar maintenance. Nah, ini kesulitan yang terjadi di gereja-gereja zaman sekarang, yaitu tentang keuangan. Nah, lalu kesulitan-kesulitan ini apakah menghambat gereja? Setiap kali ada kesulitan besar, maka kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Itu prinsipnya. Bukan mengurangi kegiatan kita yang berurusan dengan bertemu dengan Tuhan. Semua acara yang menghubungkan manusia dengan Tuhan harus diperbanyak. Karena manusia sedang krisis, sedang misalnya lemah iman, mereka butuh firman. Oleh sebab itu, jikalau yang fisik-fisik sudah tidak bisa dijalankan seperti semula, maka gereja harus memakai cara yang lain untuk bisa berjumpa dengan jemaat, melalui pembinaan-pembinaan bagaimana. Maka bersyukur ada yang namanya live streaming. Saudara pernah pikir enggak kalau COVID ini terjadi 50 tahun yang lalu? Seluruh gereja kolaps. Kenapa? Karena enggak bisa lakukan fisik, tidak bisa lakukan online. 50 tahun yang lalu semua handphone masih jadul. Bagaimana handphone yang jadul bisa terima gambar dari live streaming? Tidak bisa. Fasilitasnya nggak memungkinkan. Dulu waktu saya masih kuliah, nggak usah sampai 50 tahun yang lalu, kami masih pakai pager, saudara. Pager yang tulisan berjalan masih ada dot metriknya. Kelihatan ini masih jadul. Lalu handphone terima SMS, itu scrollnya satu layar nggak bisa lihat seluruh, itu cuma lihat 2 baris gitu ya, dan itu bacanya mesti pelan-pelan dan tidak bisa panjang, dibatasi karakternya. 50 tahun yang lalu kalau COVID terjangkit lalu mewabah di seluruh dunia, celaka. Gereja langsung kolaps. Kebaktian fisik sudah tidak bisa, bagaimana bisa kebaktian online? Tapi semua ini saya percaya Tuhan yang memimpin sehingga di masa seperti ini, kenapa baru tiba COVID? Di masa di mana kuota data murah, langganan wifi jadi murah. Coba waktu masa-masa internet begitu booming dengan data yang begitu mahal, lalu kena COVID, tidak semua orang bisa punya data untuk bisa lihat semua streaming. Sekarang langganan wifi juga murah, berapa ratus ribu sudah bisa. Lalu kuota bayar seratusan ribu sudah dapat berpuluh-puluh giga. Lalu dengan adanya fasilitas-fasilitas yang bisa diterima, kita bisa mampir di warung, ada wifi, bisa numpang di situ, download dulu video-video dan lain-lain. Semua bisa terjadi di masa sekarang ini karena semua sudah murah. Coba kalau lagi mahal-mahalnya, hanya orang kaya yang bisa dapat wifi yang bagus, lalu gereja mau buat live streaming, lalu live streaming hanya ditonton oleh orang kaya. Semua orang miskin tidak bisa dengar firman Tuhan, tidak mungkin dia bertamu di rumah orang kaya. Orang kaya ketakutan orang lain datang berkunjung, maka kolapslah seluruh iman kekristenan. Dan gereja juga bingung bagaimana saya bisa membina jemaatku.
Maka kita harus bersyukur meskipun di dalam zaman sekarang pandemi begitu merajalela, tetapi ada fasilitas live streaming yang ada di pasaran, maka gereja harus mencari peluang yang baru yang dulunya tidak memakai fasilitas ini, sekarang harus memakai fasilitas ini. Intinya apa? Intinya semua umat Tuhan, gereja kita, anggota gereja kita bisa dilayani. Untuk mereka bisa dilayani, maka jangan kurangi. Kalau fisik sudah dikurangi, lalu pembinaan semua dikurangi, yang online dikurangi, maka jemaat akan kering rohani yang luar biasa. Oh, saudara berkata, enggak kering, dia bisa nonton yang lain. Waktu dia nonton yang lain, ya kalau dia dapat siaran yang bagus. Kalau dia dapat ajaran yang palsu, maka itu akan menjadi racun di dalam pertumbuhan iman dia. Karena tidak semua khotbah-khotbah di YouTube atau yang di live streamingkan orang, itu berisi firman Tuhan yang makanan rohani yang bermutu. Banyak adalah racun-racun, saudara ya. Maka jikalau terjadi semua ini, poin 1 sampai poin keempat, gereja tidak cepat-cepat bangun, tidak cepat-cepat bangkit, lalu memperbaiki semua krisis ini, maka gereja akan menuju kepada kemerosotan yang lebih dalam. Kurangi kegiatan, sekarang tambahi kegiatan. Kenapa? Karena sudah bisa layani dengan live streaming. Lalu gereja yang banyak perpecahan, pro dan kontra, sekarang stop semua perpecahan, sekarang mikirkan bagianku apa? Kalau aku mau online, bagianmu di online itu apa? Jangan enak, aku lebih setuju online tapi tidak berbagian di dalam pelayanan. Untuk kamu bisa nonton online, minggu lalu saya sudah katakan, perlu ada orang offline. Oh, saya setuju online saja, kegiatan PA online, semua KU online. Kau setuju online, kau bagianmu apa waktu online? Oh, bagianku ada di rumah, hanya play gitu ya. Saya ikut nonton, itu bukan bagianmu. Kalau kau setuju online, mari sukseskan online ini supaya bisa didengar oleh banyak orang. Oleh sebab itu, silakan lu offline datang bantu. Jangan hanya lu setuju online, tapi lu enak-enak nonton di rumah. Itu gereja siapkan online, bukan untuk kamu. Bukan untuk kamu yang egois, tapi untuk semua mereka yang tidak mungkin bisa datang fisik di sini. Sedangkan yang sama satu kota, yang rumah tidak jauh dari gereja, cuma berapa menit sudah sampai. Lalu tetap pilih di rumah. Enak-enak di rumah, saudara ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, waktu terjadi hal seperti ini, dengan live streaming intinya gereja menjadi berkat bagi anggota gereja sekaligus bisa ditonton oleh semua. Maka dengan adanya wabah COVID ini, saya percaya Tuhan sekarang membuka pikiran banyak gereja yang dulu selalu pakai istilah untuk kalangan sendiri. Sekarang harus terbuka untuk semua kalangan. Selalu dulu kalau kita terima brosur, kegiatan-kegiatan gereja, apalagi tema-tema sensitif, selalu muncul untuk kalangan sendiri. Penginjilan pun, KKR pun, untuk kalangan sendiri. Supaya tidak diklaim ini mengkristenisasi orang, maka dipasanglah untuk kalangan sendiri. Kalau untuk kalangan sendiri, Injil untuk kalangan sendiri, Injil itu untuk semua. Maka ada yang berani, tidak tulis untuk kalangan sendiri. Tapi gereja-gereja masih khotbah untuk kalangan sendiri. Firman Tuhan disampaikan untuk kalangan sendiri. Kapan firman Tuhan dikonsumsi oleh seluruh umat Tuhan di seluruh dunia yang bisa akses? Itu hampir tidak pernah terpikir oleh banyak gereja. Banyak gereja sudah terbuai, kegiatan rutinku sudah seperti ini. Khotbahku kepada 15 orang, ya selamanya kepada 15 orang. Dia tidak pernah kepikir, khotbahku bisa didengar oleh 1000 orang. Itu tunggu kiamat baru terjadi itu. Enggak mungkin, nantilah pendeta besar yang muncul baru bisa. Saya ini hanya 15 saja. Kalau misalnya jemaahnya cuma 100, saya hanya melayani 100 saja. Selalu pikir yang sempit untuk kalangan sendiri, untuk kalangan sendiri. Maka Tuhan sudah bersabar begitu lama menantikan semua gereja yang terus berpikir untuk sendiri. Semua program pembinaan untuk gerejaku, untuk domba-dombaku.
Sesi ini kami kumpulkan dana, kami adakan acara, kami sewa tempat untuk sekelompok yang datang saja. Lalu sisanya apa? Rekaman tidak ada, semua tidak ada. Lalu setelah selesai acara, wah acaranya bagus sekali. Lalu mau nonton lagi, tidak bisa lagi karena filenya tidak disebar. Lalu setelah 1 tahun, file yang disimpan akhirnya rusak, hard disknya rusak. Maka selesailah seluruh khotbah yang bagus, akhirnya hilang sirna, hard disk sudah jebol.